Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita. Salah gak sih perasaan? Ustazah. Ana yang MC. Oh, MC-nya Ustazah Indah ya. Oke, Terlalu ya Ustazah. Gitu, Yang di tengah terlalu semangat pemirsa. Tolong di-cut ya versi yang ini tadi di awal. Cut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sehat semua ya. Tanpa ditanya sepertinya terlihat sangat sehat ya Ustazah berdua ini, dan saya juga tentunya ya. Oke, hari ini sepertinya wajah-wajah yang berbeda dan wajah saya juga sedikit berbeda. Ini podcast guru sesi Ustazah ya. Versi Ustazah. Ustazah. Oke. Jadi biasanya kalau lihat orangnya yang itu saja, yang rambutnya agak berdiri itu MC-nya. Nah, Ini siapa ya? Itu Siapa itu? sekarang ini versi yang beda. Oh, gitu. Itu Iya. terserah siapa, silakan simpulkan sendiri. Oke, saya berdua. Kita sekarang kalau kemarin ada podcast tentang sesi guru, sekarang juga kita sesi guru nih. Tapi sesi guru kali ini kita membahas tentang lebih dekat dengan guru Nurul Ilmi. Wah. Lebih dekat dengan guru Nurul Ilmi. Terutama guru Nurul Ilmi di unit SD 1 ya, Ustazah ya. Sebelum itu sepertinya kita harus perkenalan dulu ya. Saya juga mungkin sudah kenal semua ya. Enggak ya? Sudah kenal sama saya? Siapa ya? Atau kalau kita kenalan mulai dari Ustazah yang di sebelah saya ini Yang paling terdekat. kita mulai dari yang sebelah Oh, dari kiri. terjauh ya, kalau Oh, udah iya, biasa boleh, ya, dari boleh, terdekat. boleh. Jadi silakan Ustazah yang terjauh dari saya Iya, memperkenalkan dirinya. Boleh dalam bahasa Rusia, mungkin bahasa Indonesia. Iya. Atau kadal. Perkenalkan, Ana Ibu Nurjana dari kelas 5E, wali kelas 5E. Masya Allah. 5E di mana Ibu Jana ya? SD 1. Oh, SD 1. Lantai 3. Oh, lantai 3. Tepat sekali ya. Sangat spesifik Iya, gitu spesifik. ya. Itu kelasnya di depan bedanya kelas mana 5B. ya? Oh, di depan kelas 5B. Oke. Baik, sepertinya agak tegang ya wajahnya. Iya. Grogi depan kamera soalnya nggak pernah depan kamera ya. Lanjut Ustazah yang di sebelah. Oke, kalau saya. Ana sudah mudah-mudahan sudah pada kenal ya. Sudah cukup lama soalnya di Nurul Ilmi. Sombong dikit ya, Masya boleh. Allah. Astagfirullahaladzim ya, takabur tidak boleh. Kalau Ana namanya Hera Puspitasari, biasanya panggil Ibu Hera. Sekarang Ana ngajarnya di SD 1 kelas 6C. Oh, di depannya ada 6F, di sampingnya ada 6B. Oke. Gitulah. Lebih spesifik dari yang tadi ya. Kalau Bener, tadi bener, ada di bener. depan, sekarang ada di samping, ada di samping, ada di belakangnya. atasnya. Di atasnya ada atap. Oke, baiklah, ini Ustazah berdua, Ustazah Hera dan Ustazah Jannah. Nurjannah Ya. ya, panggilan Ustazah Jannah. Dan MC-nya bersama saya hari ini, hostnya yang berbeda dari sebelumnya, Ustazah Indah Etika ya, biasa dikenal dengan Ustazah Indah. Sepertinya wajah kita bertiga sudah sangat familiar dengan sama warga Nuril ya. YouTube itu kalau misalnya yang pengen lihat wajah kita lagi bisa replay ke Boleh video di-replay video fenomena sebelumnya, fenomena aneh-aneh guru selama daring itu bisa dilihat lagi ya. Benar. Oke Ustazah, jadi kita mau ngomongin apa tadi di sini? Lebih dekat dengan guru Nuril. Oh iya, dia ingat. MC-nya tidak ingat guys. Oke, lebih dekat dengan Guru Nurul Ilmi. Sebelum itu, Ustazah berdua ini kan, Ustazah Hera sudah berapa tahun nih di Nuril? Kalau Ana sudah dari tahun berapa ya di Nurul Ilmi? Kalau tidak salah waktu itu saya masuk di Nurul Ilmi tanggal 27 Januari 2014. Nah, silakan hitung sendiri lah sudah berapa lama ya? Sekarang sudah 2021 lama ya. Sekarang 2021, silakan dihitung sendiri ya. Benar. Tentu saja belajar matematika ya di rumah. Ustazah Nurjannah Kalau Ana masih baru dari newbie tahun ya. 2019. 2019 ya. Tanggal 7 Januari 2019, hari pertama sekolah siswa. Masya Allah, subhanallah. Daya ingat gitu. Anda berdua lumayan ya. Kita kan suka konsumsi kismis ya. Jadi daya ingatnya agak ini. Kismis dan Luar kuaci. biasa. Oh, kuaci. Kalau kuaci Oke. biasanya bisa kita pakai untuk ngemil-ngemil sambil ngapain gitu ya. Oke. Stop kismis dan kuacinya ya. Sekarang saya ambil alih kembali. Tadi udah ada yang dari 2014, mungkin juga ada yang baru, nggak baru sih kalau 2 tahun itu ya, sebenarnya nggak Baru mau lama. baru lama. Udah ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun. Nah, Ustazah berdua ini kira-kira ada nggak apa ya, dari sebelum jadi guru Nuril, Ya, before. nah before and after, wala. Iya. Sebelum dan sudah jadi guru Nuril itu terasa perbedaan nggak gitu? Apa sih perbedaan yang mencolok atau mungkin dampak terhadap diri sendiri gitu? Mungkin ada yang mau jawab duluan?
Yang sudah lebih dulu. Silakan. Sudah lebih tua gitu. Sudah berumur Dulu soalnya sangat sopan sekali ya Anda ya, Ustazah ya. Memang orangnya Oke. belak-belakan. Gini. Jadi ini saya coba bagi bagaimana sebelum qobla ya kalau bahasa Iya, Arabnya ya. Qobla wa ba'da sebelum masuk di Nur Ilmi. Kalau sebelumnya itu yang jelas di Nur Ilmi kan kita sebagai guru ya. Kalau sebagai guru itu yang jelas kita pertama di bidang pendidikan ini tujuan utama kita itu untuk berdakwah. Masya Allah. Untuk berdakwah ya. Setelah berdakwah kemudian kita juga pengen menggali potensi kita di sini, pengen belajar menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir baru mungkin yang apa namanya Ustazah? Saya kok lupa ya. Apa itu ya? Yang mendapatkan penghasilan. Nah, Seperti baru itu. urutannya terakhir ya. Yang terakhir. Nah, jadi dan di Nur Ilmi juga kita dituntut dituntut untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin di saat saya belum jadi guru Nur Ilmi ya, mungkin dari penampilan saja mungkin ini sharing ya, bukan Karena sekedar- penampilan gitu ya. dari penampilan mungkin ketika zaman kita SMA dulu, SMP atau bahkan kuliah, Iya. bagaimana dengan Sama lah ya. penampilan kita. Oh sama ya, kita kan agak satu jenis gitu ya, dari Satu server. Iya, satu benar dari Homo sapien keturunan ya. yang sama, Nabi Adam misalnya. Nah itu ya, jadi ketika penampilan itu yang dulunya kita belum tahu batasan aurat, mungkin seperti kita sering jarang memakai kaos kaki atau seperti mungkin jilbabnya hal pun masih kecil aja masih sebenarnya. jilbabnya masih yang jilbab kurang Yang lebar, tidak sesuai ya, syariat lah syariat Islam intinya. benar-benar. Nah setelah masuk di Nur Ilmi pun ya pertama penampilannya kita memang sebagai seorang guru harus menyesuaikan memberikan ya. tauladan yang baik kepada siswa-siswinya kita gitu ya. Kita pengennya anak-anak tuh penampilannya seperti ini loh, yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu ya kita sebagai gurunya harus juga mencontohkan yang demikian. Berarti nah, itu jadi saya potong sedikit ya. nah, boleh. Banyak ngobrol saya. Ya memang nggak bisa dibiarin ya. Kalau dibiarin memang saya nggak tahu ini lampu merah, lampu hijau, lampu Ya, kuning gitu ya. jadi intinya itu masalah tadi pakaian gitu penampilan. kan, Itu yang kita. masalah kecilnya saja. Itu salah satu contoh kecil, tapi itu berarti bukan khawatirnya nanti orang menganggap di Nur Ilmi itu harus pakaiannya syar'i. Berarti itu maksudnya Ustazah tadi Nur Ilmi itu mengikuti memang syariat dari Islam gitu, memang perintahnya Allah, bukan Iya, perintahnya perintahnya Ilmi. lembaga berarti gitu ya. Terus apa lagi tuh Ustazah selain yang dari selain kebaikan. penampilan itu mungkin ya bisa dilanjutkan dengan Ustazah aja nah. Silakan. Mungkin bisa menambahkan sebenarnya banyak lagi ya, silakan. Yang pertama tadi kan Salah satu penampilan boleh tuh, ya. dari segi pakaian, kerudung dan sebagainya. Mungkin yang kedua dari segi ibadah kali ya. Benar, Dari segi ibadah. benar. Kalau kita dulu mungkin waktu zaman kuliah, SMA dan sebagainya, kita baru mengerjakan yang wajib-wajibnya aja nih. Iya, Sholat iya. wajib, sholat puasa, ya, di Sholat bulan subuh, puasa. subuhnya mungkin masih ketika jam 5 orang azan, kita jam setengah 6. Kita masih gelinding-gelinding gitu ya. Masih banyak Iya, santai-santainya ya. Dari segi ibadahnya, kalau dulu mungkin yang wajib-wajibnya saja yang baru dikerjakan, sekarang kita mulai dibiasakan ya, ibu-ibu ya, untuk seperti puasa Padahal sunnah. kita ibu-ibu ya. Betul. Nggak usah dia, tolong nggak usah terlalu jujur. Ya kita kan sudah ibu. Sholat sunnah, Sholat sunnah, benar. yang mulai dan Benar-benar tuh. sebagainya. Itu sih. Karena memang kalau kita kan butuh pembiasaan ya, butuh Iya. adaptasi juga kalau di Nur Awalnya Ilmi. mungkin terpaksa. Masya Kemudian Allah. Ini yang saya menjadi suka biasa. bisa. Menjadi bisa dulu. Kemudian baru yang lama-lama lain kita menjadi terbiasa, ya. Dan Apa menjadi tadi? kebiasaan. Diulangi lagi. Pertama dipaksa. Dipaksa. Tipsnya pemirsa Nggak apa-apa ya, dipaksa dulu demi kebaikan. paksa dulu misalnya. demi kebaikan. kebaikan. Mungkin bisa diajarkan ke anak-anak juga di rumah kali ya bagi Dipaksa. yang nonton. Dipaksa dulu kemudian bisa. Bisa. Selanjutnya baru nanti terbiasa. lama-lama jadi Mulai terbiasa, terbiasa, insyaallah. insya Allah. Jadi bisa diterapkan mau itu ke anak didik, ke kita pun sebagai guru Ke dan orang-orang orang terdekat tua, juga ke bisa. orang terdekat juga bisa, masya Allah. Masya Allah. Jadi dua ya poinnya yang sangat-sangat terasa tadi ya dari segi kita berpenampilan itu sudah meningkat lah, jadi lebih baik Menjadi intinya lebih ya. baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua tadi apa ya Dari segi tadi? Kok ibadah. saya sempat sekali lupa ya. Ya, mungkin anda Segi belum sarapan ibadah, ya. iya. Mungkin kurang minum air ya. Iya. Tidak usah sebut merek ya. Jadi dua itu ya berarti Ustazah, masya Allah. Jadi intinya itu dampaknya memang positif ya. Iya, banyak Baik dampak positif. untuk kita maupun orang-orang terdekat kita juga tentunya kan.
Terus dampaknya sampai ke sini, Ustazah, setelah kita sudah terbiasa, jadi kita oh iya ya, ternyata memang seharusnya yang harus kita lakukan sebagai umat Islam itu ya seperti ini. Oh, jadi sadar sendiri gitu jadi ya. kan dia sudah terbiasa, Iya, jadi setelah kita ikut rutin ikut kajian-kajian, kemudian ya ikut ceramah-ceramah ustazah di sini. Jadi kita kan mulai diberikan Berpikir, seperti wawasan baru. seperti hidayah ya, Mas. Hidayah. Sepertinya saya masuk Nurul Ilmi ini merupakan suatu hidayah yang sangat mahal sekali. Masya Mungkin kalau misalnya Allah. kita tidak Jadi bergabung di terharu. Nurul Ilmi, Allah misal apa yang terjadi dengan kita di sana gitu Benar kan. ya, ketika di luar mungkin kita nggak tahu apakah ada yang mengingatkan atau Pengaruh-pengaruh. tidak ya. Karena Benar, pengaruh benar, lingkungan benar. sangat penting untuk kita. Nah, gini Ustazah, tadi kan sudah terasa dampak yang bagus nih untuk diri kita ya. Sebenarnya saya juga, karena saya host aja, saya nggak bisa nggak perlu ceritain gitu kan. Tapi sama lah kita kan, Sama, kita kan kurang lebih iya, ya, kurang lebih lah, kita itu sama, satu sama. tipe dan perubahannya sebenarnya sama ya. Nah, sekarang nih pertanyaan yang kedua nih ya, terkonsep sekali pertanyaan saya nih. Nah, Ustazah berdua ini tentunya kan tadi ada perbedaan kan, Iya. dari sebelum masuk dan sesudah masuk di Nuril. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini itu tuh gimana sih cara awalnya? Kan kalau kita menemukan sebuah perbedaan di lingkungan kita nih, yang awalnya nggak pernah jadi dipaksa tadi kan awalnya. Nah, gimana sih cara Ustazah berdua itu menyesuaikan diri dengan yang suhu baru di Nurul Ilmi gitu kan, kayak Kegiatan-kegiatan. ritme kegiatan yang baru di Nurul Ilmi, dan juga tentunya pastinya akan jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, jadi tolong bisa dijelaskan mungkin yang ujung dulu ya. Oh, saya dulu ya. Kalau yang ini diajak ngomong itu bisa udah selesai gitu. Kalau anak yang ngomong khawatirnya habis sisanya nanti nggak kebagian. Yang lainnya nggak kebagian, khawatir ya. Kalau dari segi penyesuaian sih lebih ke penyesuaian dari kegiatan ya. Karena kan kegiatannya tuh banyak tuh, continue. Ya, Jadi gimana tuh istilahnya caranya? tidak ada waktu yang terbuang sia-sia Masya Allah. dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Subhanallah sekali Masya Allah. jawabannya. Duta bahasanya ya. terus. Jadi Boleh kalau lanjut. anak pribadi sih mengikuti dengan ritme kegiatan yang ada, kemudian diselesaikan satu persatu. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan yang selanjutnya, menyesuaikan saja. Nah, jadi intinya ikuti aja dulu Iya, gitu ya. mengikuti kegiatan Ikuti yang yang bisa dilakukan duluan ya didahulukan Iya. gitu ya. Nanti akan menyesuaikan sendirilah. Akan ikut sendiri lah, terbiasa Akan sendiri. terbiasa sendiri. Bagus, pola pikir yang luar biasa ya. Nah, ini kalau yang udah ibu-ibu Berkeluarga mungkin lebih Tolong pemirsa ibu-ibunya tantangannya agak untuk bagi dikecilkan waktu. sedikit volumenya ketika nanti yang bagian Ya, itunya ya. ibu-ibu Oke, gitu ya. bagaimana cara menyesuaikan diri di awal masuk Nuril? Mungkin waktu itu Ana masuk di Nuril itu masih terbilang jomblo fisabilillah ya. Masih single. Jadi akan berbeda mungkin ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita baru masuk di Nuril, mungkin memang yang pertama waktu yang perlu kita adaptasikan. Yang pertama kali itu adalah pembagian waktu kita antara mungkin aktivitas pribadi dengan aktivitas yang memang dituntut untuk stay di sekolah ya. Misalnya kita dari jam 7 pagi memang sudah harus maksimal ya, paling jam 7 pagi sudah di sekolah, kemudian pulangnya sampai jam 4:30 ya Bu Ina ya. Iya, setengah lima, bisa Ya jelasnya setengah enam. waktu itulah waktu yang perlu. Tapi kalau masalah adaptasi bagaimana lama atau tidaknya itu tergantung dari individu masing-masing, Iya. Bu Iya, Ina. benar. Berarti Benar. kembali ke diri kita orangnya sendiri. ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita memang bisa bertekad kuat nih untuk kita join nih jadi para pengajarnya di Nurul Ilmi, mungkin akan mudah untuk beradaptasi. Apalagi mungkin yang dulu basicnya ketika kuliah sudah terbiasa dengan organisasi benar, organisasi kan Sudah yang terbiasa menuntut dengan kita jadwal untuk yang- banyak kegiatan. Yang kura-kura ya, kuliah rapat Oh, ya. kura-kura ya. Jadi kalau dulu kita apa nih? Kupu-kupu. Kuliah pulang. Bener kita golongan kupu-kupu, tapi nggak apa-apa. Kupu-kupu itu indah. Kadang-kadang saya Masya kura-kura Allah, juga sih benar. ya. Akan indah pada waktunya ya. Iya. Jadi nggak Indah masalah etika. kalau- indah etika. Oke, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Yang perlu kita pertama kali adalah waktu, mungkin perlu adaptasi. Tapi setelah makin kesini makin terbiasa ya. Bu Iya, Jana, makin ya. terbiasa Makin sendiri. terbiasa kita sudah tahu nih kegiatannya. Oh, pekan ini kita ngapain ya? Dengan anak-anak ngapain ya? Gitu ya. Jadi istilahnya waktu pertama kali masuk Nuril memang besok hari Minggu atau besok hari Sabtu cepat pulang atau libur, tapi ternyata memang ada kegiatan-kegiatan yang banyak Memang sekali manfaatnya kita rasakan diperlukan seperti ya, saat- benar. benar. Mungkin itu Bu Indah.
Jadi tadi pertama kita ikuti dulu ya, semampu kita ya udah jelas ya. Kemudian baru tinggal individunya lagi nih, mau membuka hatinya apa enggak, Syaila? Buka hati, Masya Allah. Bahasa saya ya. Buka hati Bu Jana. Masya Allah. Buka Mungkin hati. benar-benar sudah dibuka lah hatinya ya. Masya Allah sudah dibuka ya. Tinggal diserahkan ke siapa lagi terus juga nggak tahu ya. Lanjut nih Ustazah. Tadi sudah perjalanannya di Nuril kan. Kalau dari kisahnya heroik sekali yang saya dengar itu ya, mencoba beradaptasi seperti itu kan. Nah, pernah nggak nih Ustazah berdua, Ustazah Hera maupun Ustazah Jana, kebalik ya, Ustazah Hera maupun Ustazah Jana, pernah nggak nih merasakan diberikan ujian yang lumayan berat lah oleh Allah gitu selama ngajar di Nuril gitu. Nah, ini kan ada dua versi nih, versi yang sudah berkeluarga dengan versi yang masih jomblo fisabilillah ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan sedikit lah. Kalau misalnya nggak berani juga nggak apa-apa, sedikit aja nggak apa-apa. Bentar saya mikir dulu ya. Kira-kira ujian apa? Yang Mikir lumayan. Ujian kehidupan. Oh, ujian kehidupan, Masya Allah. Apa ya? Ada nggak? Ada ya? ide nggak? Ada ide nggak? Kok ujian ide Atau ya? mungkin merasa semuanya enjoy? Gimana enjoy ya? aja? Merasakan ujian terberat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya bagaimana kita menyikapi ujian tersebut gitu ya. Berat atau tidaknya itu tergantung dari keadaan hatinya kita. Asik. Masya Kenapa Allah. ngomongnya begini Karena- ya? Karena pada dasarnya Allah kan nggak ngasih kecobaan Iya itu benar. melebihi Karena, yang kita sebenarnya. harus yakin dulu kalau sebenarnya ini yang Allah berikan ke kita karena kita mampu gitu. Nah, karena kita Iya, mampu dan kita bisa. Insya Allah jadi tergantung dari hatinya kita. Persepsi kita masing-masing. Persepsi lah ya. masing-masing. Kalau misalnya hati kita lapang, insya Allah berapa besar pun masalah, insya Allah akan terasa kecil gitu nah kan. Cuman kalau misalnya di saat saya sebagai orang yang sudah berkeluarga, jangan berumur lah ya tolong. Yang sudah berkeluarga mungkin yang paling dilewati oleh para ustazah-ustazahnya yang lain mungkin ketika apalagi yang punya anak kecil ya. Ini Bu Indah masih punya anak balita nih, sudah mau mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin ya Ya mungkin Allah. ketika anak kita yang menurut saya ya aduh jadi pengen nangis. Nggak akan langsung back soundnya nanti langsung. Jadi ketika mungkin ujiannya agak berat itu aku jadi pengen nangis. Jadi pengen nangis. Ketika kita sudah punya anak, bentar. Ini namanya menata hati lagi. Aduh tolong Iya, ayo nanti di-cut aja yang bagian ini ya. Ketika kita Jangan, sudah nanti kalau harunya di-cut- hilang. Benar, nanti kalau di-cut semua jadinya habis gitu. Biar penonton kita di gini. TV itu bisa mengambil hikmah Benar, jadi dari mungkin cerita ini. kalau menurut Ana ini bukan masih banyak ustazah yang lain masih yang lebih gimana ya, yang harus lebih kuatkan lagi, yang harus lebih dikuatkan lagi hatinya ketika terus ya jadi grogi. Di saat kita sudah diberikan seorang anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita dituntut untuk bukan dituntut ya sekali lagi intinya diminta benar-benar harus kita kerja di suatu lembaga atau suatu sekolah memang Profesionalitas, ya, benar kita harus benar. ingat sekali lagi kita harus kembali kepada kita di sini itu untuk apa. Niatnya benar. Nah, kita di sini itu bukan hanya sekedar untuk mengejar Ngajar maisha, aja, bukan aja. mengajar pulang, tapi di sini kita itu untuk berdakwah, meneruskan risalah-risalah Rasulullah tentang membentuk peradaban-peradaban. Kalau jadi kayak gini agak ini ya, membentuk generasi-generasi yang baik mungkin lah, akan ya. merubah peradaban Islam dan negara-negara kita pun mungkin ke depan akan dibentuk oleh anak-anak baik didik kita yang lagi sekarang gitu ya, ya. Ustazah ya. Jadi memang harus kuat. Jangan samakan nanti ketika kita sudah berkeluarga dengan yang belum ya, atau kita yang kita sudah bertekad kuat untuk bergabung menjadi para pendakwah dengan orang-orang yang mungkin di luar sana masih banyak hanya sebagai ibu rumah tangga saja di rumah, akan beda bacaannya gitu ya kan. Jangan samakan bacaan kita dengan bacaan mereka ya. Gitu. Enaklah yang seperti apa misalnya dari pagi sampai sore bisa menemani anaknya di rumah. Walaupun sebenarnya mereka juga punya perjuangannya masing-masing sebagai perempuan, bukan berarti kita mengesampingkan pengorbanan mereka. Kembali lagi kepada niatnya. Niat kita sama, kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan porsinya di sini loh gitu. Nah, posisinya di sini gitu. Nah, kan. Jadi yang tadi kembali lagi kepada ujian yang paling berat mungkin ketika kita punya anak di rumah ya. Punya anak di rumah terus ketika anak kita itu dalam keadaan mungkin ya kurang sehat ya dan menuntut kita untuk memang butuh perhatian dari butuh perhatian dari seorang ibu gitu kan. Atau mungkin ada anaknya yang tisu ada anaknya yang mungkin berkata mungkin ada yang
Mama mau sekolah ya, atau Mama nggak usah sekolah, Mama di sini aja gitu kan. Dan dia memang butuh kita, dia dalam keadaan tidak sehat, tapi kita kembali lagi ini loh, kalau memang dia masih bisa kita tinggalkan ya, bagaimana caranya kita ngasih pengertian, atau memang kita kuatkan hati kita untuk benar-benar niat kita datang ke sekolah itu untuk apa, bukan hanya sekedar untuk ya itu tadi, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, tapi kita di sini itu untuk berjuang ya. Mungkin yang paling saya kuatkan di hati ini, kita itu bukan pekerja, tapi kita itu adalah pejuang. Nah, seperti itu. Di konsepnya memang harus ditanamkan. Karena kalau memang kita menganggap misalnya anak kita sakit ya, misalnya kita punya anak sakit terus, tapi kita dikit-dikit mungkin izin sama para pengelola misalnya, karena anak sakit, mungkin ini merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Bisa nggak kita melewati? Ya benar. Bisa nggak kita melewati ini kira-kira? Tapi kalau misalnya kita belum bisa melewati ini, mungkin untuk ke depan akan Allah beri. Ya, itu yang akan Allah beri. Tapi kalau misalnya kita benar nggak naik kelas. Tapi kalau misalnya kita memang sudah ikhlas, pasrah, kita tahu kalau Allah, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatkan lagi kita untuk berjuang di sini. Insya Allah nanti ada jalannya. Benar ada jalannya. Insya Allah penjagaan Allah akan lebih baik daripada penjagaannya kita gitu. Kalaupun memang kondisi yang anak yang kita tinggalkan itu tadi benar-benar harus ada kita, nanti kan pengelola juga tahu ketika kita sudah datang gitu kan, mereka juga pasti mengerti, nggak mungkin kita tetap ditahan seperti itu kan, karena udah tahu kondisinya. Intinya kita niatkan dulu, kuatkan hati, tawakal Allah ya. Intinya pas sebelum tawakal kan kita harus ada usaha dulu, mungkin anaknya entah diberi pengertian dulu atau diberi solusi dulu lah di awal. Mungkin sebelumnya sudah kita wanti-wanti ya, kita kasih suatu pengobatan seperti apa gitu kan, bukan kita sekedar kita tinggalin aja gitu kan. Iya sudah asik lah. Oke, silakan Ustazah Nurjana kalau versi ini versi yang belum bisa bililah tadi ya. Ini kayaknya lebih seru nih. Kalau anak pribadi sih, karena masih belum berkeluarga, jadi mungkin masih lebih lapang dari segi waktu untuk mengatur waktu keseharian kita sehari-hari. Kok jadi anak yang sedih? Suaranya jadi kecil. Suaranya jadi kecil. Jadi pendiam gini ya. Ya, jadi kalau untuk segi cobaan yang berat, itu alhamdulillah sampai detik ini rasanya tidak ada yang berat nian untuk anak pribadi. Jadi semuanya itu masih bisa dihadapi. Masya Allah, berarti hatinya sudah lapang nih Binda. Karena persepsi kita lagi kan, kalau kita menganggap itu masalah yang berat, maka emang jadi berat. Jadi makanya itu kita hadapi saja apapun itu masalah. Jadi intinya itu pertama tadi Allah itu tidak akan memberikan cobaan itu di luar batas kemampuan kita. Kemudian juga setiap orang ya pasti punya cobaannya masing-masing. Mau itu ibu bekerja seperti kita ini ataupun ibu rumah tangga di rumah, mereka juga punya cobaannya masing-masing, dan tergantung orangnya lagi nih, mau menganggap cobaan itu berat, atau menganggap aku nggak sanggup lagi gitu ya, atau aku sanggup nih, aku bisa gitu. Benar. Kadang gini Bu Indah, kalau Ana lihat sebenarnya ke diri Ana sendiri, untuk introspeksi diri, mungkin ini belum seberapa dibandingkan dengan mungkin para teman-teman kita yang lain ya Bu Indah. Mungkin mereka lebih, kalau kita lihat ketika mereka bertemu di jalan, atau mungkin kalau kita kan masih mending sama orang tua ya Bu Indah. Kita kan kita kan selalu sama ya. Maksudnya kita masih kita lihat sama kita masih minta tolong sama ada orang tua kita, alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat. Dan kita kadang mikir ke sana, sedangkan teman kita yang lain mungkin harus dititipkan ke tempat penitipan anak gitu, anak-anaknya jauh lebih kecil daripada anak-anaknya kita mungkin, dan mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, kan? Dengan pakai sepeda motor di depan dua anaknya, Masya Allah. Ada lah ya, luar biasa Ustazah Nurul. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bener banget. Nah, itu ya jadi Ustazah ya. Jadi memang di sini kuncinya ya, di keteguhan ke hati, tentunya juga kedekatan kita sama Allah lagi, biar kita bisa teguh tadi. Karena memang kalau jadi guru Nur Ilmi itu kan yang pertama harus tangguh dulu Binda. Kalau tangguh itu maknanya gimana ya? Lebih dari kuat ya, benar-benar kuat. Keadaannya memang tetap harus berdiri gitu kan. Insya Allah, karena kita juga nggak main
main-main di sini sebagai guru. Bukan hanya pulang ngajar dapat gaji, enggak. Memang ada yang kita perjuangkan, yaitu anak-anak didik yang nantinya itu akan jadi generasi yang luar biasa ke depannya, harapan kita insya Tidak Allah. sekedar apa namanya, kalau yang kita tadi masa kuliah kupu-kupu, kalau sekarang ngapung-ngapung. Ngapung-ngapung ya. Apa itu ngapung-ngapung? Ngajar pulang. Ngapung-ngapung. Jadi kita nggak ngapung ya. Kalau orang ngapung tuh ibaratnya naik enggak, turun enggak gitu kan. Jadi agak abu-abu gitu ya, nggak jelas gitu ya. Gantung. Oke, baiklah Ustazah semua, ini sudah sedikit haru suasananya. Mungkin kita akan lebih ke pembicaraan yang agak apa ya? Santai, Nah, kita nih santai. bisa tuh dijadiin segmen baru mungkin di sini ya. Segmen Ngobrol santai. Segmen ngotai Ngobrol santai. Mungkin tim editing nanti bisa diedit ya. Kemudian nih Ustazah, nah tadi kan saya mendengar itu ada apa ya, sekelintir mungkin Kata-kata. ya, kalau segelintir terlalu kecil ya kayaknya. Iya. Sepatah dua patah Betul. kata itu dalam bahasa Arab itu lughatul Arabiyah. Sahih. Seperti itu ya, kayaknya dengar itu program dari sekolah kita ya. Iya. Program bahasa, kemudian ada juga program unggulannya tahfiz ya, tahfiz Quran, dan juga kita ustazahnya juga diperbaiki lagi bacaannya dalam tahsinnya. Nah, di sini nih mau diuji nih. Kalau sebagai host terserah ya mau ngapain. Diuji nih lughahnya tadi, lughah tuh bahasa lughah Arabiyahnya tadi. Mungkin bisa dipraktekkan beberapa dialog gitu ya. Masa. Jadi seperti kalau ngomongnya guru bahasa ya, Arab bener ya. Kalau ngomongnya di depan kamera nih kayak agak-agak canggung gitu ya. Biasa aja. Man tas'al, man tujib. Jadi maza tak malin huna. Oke. Tak malina ya. Aina oke. Ana wa Ustazah Zana. Naam, sohe. Ana lah. Oke. Masrah berdua. Anti. Nahnu fakot. Oke. Bener kan dia Antuna. Antuna. Mohon dikoreksi karena kita juga sedang maaf, masih tahap abstrak belajar ya. bahasa Belajar. Jadi benar, kalau di Nur Ilmi memang kita dibiasakan untuk selalu bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa surga ya. Bahasa Kemudian surga. memudahkan kita Bahasanya Al-Quran juga. memudahkan kita untuk Menggunakan menghafal bahasa Quran. Jadi ngobrol aja. Apa cobanya? Tes gitu ya, Oke, dites. coba tes. Tolong diperbaiki ya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Subahun nur. Kaifa haluki ya Usti? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki ya Ana ukhti? bi khair alhamdulillah. Aina nahnu al-an ya Usti? Al-an nahnu fi ghurfatul podcast Nuril. Ghurfatul podcast. Mojud Mojud, Masya Allah. Sahih ya Masya Allah. Maza nak ta'mil Ta'malina. Oh maza Maza ta'malina. Huna. Nah guna. Huna nahnu li Takalam. Oh takalam fakot ya. Ngobrol aja. Ya. Silakan translate di bawah sini ya. Oke, hal amsi ajma'u jama'ti ya. Tolong dikat ya. Jama'ti mana? Hal amsi jama'ti idza tadris ila ghurfa. Mengumpulkan. RPP. Jama'ti idza tadris ila ghurfa qismu ta'lim. Naam, jama'tu i'dadat tadris fi ghurfatil qism ta'lim. Aina ghurfa qismu ta'lim. Janibal huna. Sauna. Tahta. Janibal. Labas. Janibal. Rapopo. Intinya di dekat sini lah ya. Itu translate-nya rapopo. Di samping ini nih, ruangan ini. Iya, oke gitu. Nah. Janibal huna. Hal tanzurina Ustad hal tanzurina Roisul Madrasah. Lama. La anzuru. Lana Zurto. Oke, syukran jazakillah. Syukran jazakillah. Yakfi Ustazah, Yakfi cukup ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau berantakan. Masih berantakan. Jadi ini adalah salah satu hasil dari proses pembelajaran kita, tapi insya Allah kita sama-sama belajar. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan ya, para pemirsa. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Iya, andalan ya. Andalan. Jadi memang program di Nuril Ilmi ini yang baru ini kan kita berprogram bahasa, insya Allah mohon doanya semoga dilancarkan dan juga bisa kami para ustazahnya itu lebih mendalami lagi dan juga memberi
contoh yang baik ya, agar anak-anak kita, anak-anak didik kita di sini juga bisa nanti Juga bisa berbahasa lebih Arab. fasih daripada ibu gurunya dan ustazah Amin, ibu amin, guru amin, dan bapak amin, guru amin. gitu ya. Iya, ustazah. Ya Rabbal Alamin, ustazahnya insyaallah. Nah, selanjutnya nih ustazah berdua. Kira-kira apa ya yang mau saya tanyakan? Apa ya? I think hafalan Quran ini Ustazah Jana. Boleh ya. Lebih fasih Intinya kalau kita jadi guru di sini, insya Allah itu 1 juz ya minimal ya ustazah ya hafalannya. Bertahap lah. Bertahap. Dari juz 30. Mahlan, qalilan, Nah, Qalilan, kolilan sedikit, mahlan pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Ini sepertinya saya yang paling tidak ngerti bahasa Arab di sini. Mereka berdua sudah master kayak kalau belajar bahasa Arab. Masya Saya Allah, terlalu masih berlebihan belajar nih semuanya. bibitannya. Ya, saya bilang biar diambil jadi host terus kan. agak dilebay kan sedikit gitu. Nih Ustazah, kan udah lama di Nuril, sampai cerita pengorbanan, perjuangan yang Masya Allah sudah Luar biasa. mengharu biru, Mengharu biru. padahal baju kita pink hari Menunjukkan ini. air mata. Padahal kita sudah pakai baju pink supaya lebih hari supaya ini. cerah ya hari Harusnya ini ya. mengharu pink, bukan Benar, mengharu biru. Haru biru. Nah, Ustazah berdua nih kira-kira apa sih yang bikin, nah sebelum pertanyaan saya, kita kan tahu bahwa di sekolah kita nih ada yang udah 15 tahun ngajar nih, Masya Allah. Ada yang udah, ya di atas 15 tahun pun ada ya Ustazah ya. Ada. Betah sekali gitu di sekolah ini gitu ya, di Nurul Ilmi. Dan justru kalau saya pribadi pun sebagai guru juga di sini memang betah gitu, nggak ada terpikir lah untuk meninggalkan Tempat lain anak-anak di gitu sini, ya. Caila. Sudah jatuh cinta. Udah jatuh cinta sama Nurul Ilmi gitu kan. Nah, kalau Ustazah berdua nih kira-kira apa nih yang bikin sampai saat ini masih bertahan di sini, masih betah di sini, kira-kira apakah itu entah dari lingkungannya atau dari pemimpinnya atau dari mananya lah ya, terserah. Boleh nggak kalau misalnya dari tadi kita terus aja yang tanya melulu ya, gimana kalau Ustazah Ya Indah? nanti saya terakhir. Terakhir. Anda menjawab duluan ya. Oke, amalan tafadholi ya Ukhti Jannah. Si Janah mungkin Yang ya. membuat betah ya. Kan 2 tahun kira-kira masih betah lah ya kan? Iya, insya Allah pasti seterusnya. Wajah-wajahnya betah sekali di sini. Insya Allah akan ada pembetah. Lanjut. Ya, Baik, bersama Allah Subhanahu wa kalau- Ta'ala ya. Kalau untuk kenapa bisa betah di Nurul Ilmi, sudah 2 tahun mau masuk ke 3 tahun lah sekarang. Itu dari segi lingkungan sih ya. Dari lingkungan yang positif, teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak ke kegiatan yang positif lah Berarti kita intinya. termasuk teman-teman yang baik Iya, ya, Ustazah termasuk Hera ya. teman-teman Amin. itu. Insya Allah di Amin. semuanya baik di Nurul Ilmi. Iya, insya Allah. Ya lanjut. Dari segi Oh dia grogi sekali ya. Dari segi teman-teman, kemudian dari segi yayasannya juga sepertinya sangat-sangat memperhatikan kita sebagai tenaga Allah itu, pendidiknya. iya. Kemudian karyawannya Ustazah juga. Jannah sedang curhat. Oh, labas-labas ya. Labas. Sekali Kayak kemarin itu kita corona tuh. Terus sebelum kita dirumahkan, mengajar dari rumah, kita kan kaget dirumahkan. di rumah kan PN di Bukan, PH ya, maksudnya kita mengajar dari rumah. WFH. Iya, Work from home. Ya, ya, kita dibekali dengan madu supaya kita menjaga kesehatan. di Suplemen rumah. gitu ya, Suplemen. Itu sangat-sangat membantu untuk kita lah sebagai tenaga pengajar untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah corona seperti ini gitu kan. Tengah pandemi yang luar biasa Iya, berdampak di awal-awal lagi. kemarin itu. Ada lagi? Ada mungkin tambahan dari Tambahan dari Ustazah Bu Hera. Hera. Sepertinya banyak yang akan disampaikan. Wajahnya. Sepertinya tambahannya lebih banyak daripada ya semula ya. Iya. Nggak sama aja sih sebenarnya sama Ustazah Jannah. Yang bikin kita cukup bertahan di sini. Saya pernah membaca suatu tulisan yang bunyinya seperti ini. Insya Allah, ini luas sekali wawasan Ustazah kita satu ini ya. Kebetulan sudah membaca Masya ya, Allah. atau pernah membaca ketika itu yang mana tanda-tanda kalau ketika Allah itu sedang memberikan sebuah kebahagiaan kepada seorang hamba ya, berarti itu seorang hamba itu akan mudah sekali untuk melakukan suatu amalan-amalan soleh, akan mudah sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Nah, sedangkan kita di Nurul Ilmi ini kita dimudahkan, bahkan sangat dianjurkan sekali untuk melakukan banyak-banyak kebaikan itu. Kebanyakan ibadah-ibadah misalnya dari Qiyamul Lail, kemudian tilawahnya kita minimal itu harus 1 hari 1 juz gitu kan. Bahkan mungkin ada teman-teman kita, rekan-rekan Lebih kita yang dari 1 itu hari ya. mampu menyelesaikan 1 hari Iya. sampai 5 juz, Masya Allah sekali Masya Allah. gitu kan.
Nah kemudian sholat sunnah duhanya sudah dianggap mungkin suatu kewajiban, memang sih hukumnya sunnah, tapi kan kita Rutin dilakukan, dibiasakan gitu ya, konsisten sunnah. untuk melakukan itu semua. Nah di sini saya kadang merasa, oh ternyata Allah sedang memberikan saya kebahagiaan sehingga saya memiliki dimudahkan dengan bergabungnya di Nurul Ilmi ini untuk melakukan suatu ibadah-ibadah. Karena kalau ketika di luar tadi di awal sudah disampaikan ya, di awal tadi mungkin ketika kita di luar Allah alam bisawab apa yang Iya, terjadi benar, dengan proses ibadah-ibadahnya kita. Kemudian juga dengan teman-teman yang saling mengingatkan watawasaw bil haq watawasaw bis shawab gitu. Karena kita manusia yang sifatnya lupa. Ya kita tuh kadang sering, sedangkan kita sering melakukan saja kita masih suka lupa. Nah disitulah kita butuhkan teman yang selalu mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang tadinya jalannya agak menggak-menggok ya, diluruskan benar. Sini lo jalannya, gitu ya, jangan belok. Yang gitu tadinya ya. kita mau masuk ke dalam jurang mana gitu kan, jadi gara-gara adanya Kemudian dirangkul. Ustazah Jana, masya Allah, kita Masya ditarik kembali ke Allah. dalam jalan yang benar seperti itu ya. Iya. Semoga saya dan Ustazah Zana termasuk orang yang merangkul. Masya Allah, ya. sama kita Masya sama insya Allah Allah. kita saling berpegangan tangan, berkumpul bersama, bertemu di jannahnya Allah insya Allah. Karena persahabatan Jannah ya. karena persahabatan seperti kepompong. Benar kadang kita sering lihat ya di media sosial itu kita sering merasakan kasihan orang miskin, tidak bisa makan, tidak bisa apa. Tapi justru sebenarnya yang perlu kita kasihani itu bukan mereka. Yang perlu kita kasihani itu adalah orang yang benar-benar hatinya sudah tertutup dan tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah Benar-benar Allah, yang sudah Rasulullah contohkan seperti itu ya. Masya Allah. Tambahannya banyak sekali ya Ustaz. Banyak Jadi sekali intinya ya. nyaman gitu ya. Intinya Dengan kegiatan benar-benar sehari-hari. Ada kenyamanan tertentu yang kita dapatkan di sini. benar. Kalau saya pribadi itu ngerasa kalau banyak keuntungan di sini. Nah, kalau manusia ini kan sukanya yang untung ya. Simbiosis mutualisme ya. Jadi tuh walaupun untungnya banyak di kita gitu kan. mencarinya keuntungan, maksudnya bukan keuntungan dari segi maisha Duniawi saja saja. gitu kan. Keuntungannya justru seperti yang Ustazah Hera tadi bilang, watawasaw bil haq dan watawasaw bis shawab, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Kalau kita nggak di sini, wallahu alam gitu kan, ada tidak yang mengingatkan kita ketika kita mulai untuk menggibah teman gitu kan, ketika kita mulai untuk malas ibadah sunnah gitu, walaupun itu sunnah ya. Sunnah kan itu kalau ditinggalkan kalau ditinggalkan rugi. Kalau sunnah itu sebenarnya konsepnya gitu. Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, jadi karena kita banyak melakukan ibadah sunnah di sini, jadi kita banyak untungnya. Nah, jadi ibaratnya kayak panen untung kalau di Nurul Ilmi kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Makanya banyak juga guru-guru yang sudah bertahan sampai awal ya, bisa sampai 17 tahun, sampai 17 tahun bertahan di sini. Kan kita udah berdiri itu dari 2001 ya Ustazah. Bisa dilihat di YouTube Nurul TV profil SD ya. Mungkin ditonton kembali. Nah, itu udah waktu yang lumayan lama Ustazah ya. Dan ada orang-orang di sini guru-guru Nurul Ilmi itu yang memang udah betah. Berarti kan dia merasakan kelebihan yang keuntungan yang lebih seperti saya tadi gitu. Nah, sehingga tidak mau bukan bukan hanya tidak mau berpaling, tapi walaupun nggak berpaling tapi dia tuh tidak meninggalkan sekolah inilah intinya gitu, karena ada kebaikan-kebaikan di sini yang bisa Karena kita sudah ambil terlalu cinta bersama-sama. dengan Terlalu cinta sarangnya Oke Ustazah, nah terakhir nih, kira-kira apa ya harapan dari Ustazah berdua nih untuk sekolah kita tercinta, yayasan kita tercinta, Nurul Ilmi, kedepannya, agar tentunya ya pasti lebih baik lagi. Harapannya kira-kira bagaimana tuh? Tafadhal Ustazah Jana, awalan. Kalau untuk harapan, yang jelas harapannya yang terbaik untuk Yayasan Nurul Ilmi. Iyalah jelas, ya maksudnya lebih spesifik lagi. Iya, betul. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi, gurunya, karyawannya. Kemudian kita semakin peduli lagi dengan lingkungan. Kemudian memberikan banyak manfaat lah untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga nanti akan semakin banyak lagi anak-anak didik kita yang nantinya akan menjadi orang-orang sukses. Masya Allah, Yang berperan penting di dunia Islam. Sepertinya Kalau saya selalu menambahkan ya, tapi tambahnya selalu banyak. iya. Selalu banyak. Bumbu ya, tambahan. Kalau yang tadinya cuma hanya sekedar beras, sayur gitu kan, kalau ada kerupuknya. Iya benar, kalau saya ada merica, Ada semangkanya. ketumbar, ada garam gitu Ada ya, makanan ada penutupnya, lada, semuanya ada. benar. Nah, kalau harapan untuk Nurul Ilmi, harapan kita semua yang jelas mudah-mudahan Nurul Ilmi ini selalu Allah berikan keberkahan, selalu Amin, ya Allah. Allah turunkan rahmat kepada Nurul Ilmi ya. Kemudian Nurul Ilmi mampu dan yang paling penting itu selalu Allah berikan kekuatan kepada para
Roisul Muasasah. Muasasah, kepada para pengurusnya, kepada para pengelola, para roisulnya lah para intinya. roisul, para pengelola, kemudian kepada yang penting kepada kita semua, baik kepada para pegawai ya, para bude, para ustazahnya, semoga selalu Allah berikan kuat, selalu Allah kuatkan, Allah teguhkan hati-hati kita semua, kemudian Allah tautkan semua hati-hati kita, semoga nanti kita bisa bertemu kembali di surganya Allah. Insyaallah. Amin. Nanti kalau misalnya Kemudian yang nggak paling lihat saya di surga, tolong benar. ditarik ya. Dan yang juga paling ya, penting, satu cari lagi yang ya. paling penting adalah nanti dari Nurul Ilmi itu akan ada seseorang yang bisa merubah peradaban, terutama Insya peradaban Allah. di negeri Indonesia kita tercinta ini ya. Jadi lebih baik tentunya. Jadi lebih baik ya. tentunya. Baik Ustazah, syukur saja berdua ya. Sama harapan kalau saya juga intinya Nurul Ilmi selalu jaya, Iya, jaya selalu. Kita satu misi, satu visi sama. tangguh, selalu jadi terdepan, Mewujudkan insan yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Masya Oke, Allah. masya Allah sekali. Ya Ustazah, alhamdulillah nih udah habis sepertinya berdaftar. Ya sudah kelamaan ya, ini perlu makan siang Pertanyaan nih. saya Udah mulai kering nih. dan ya perut sudah mulai berbunyi ya, bel juga mulai berbunyi. Oke, baik itulah tadi para penonton, Para pendengar dan para pendengar dan para penonton. Pemirsa. Kira-kira ada yang dengar nggak ya kalau podcast kita begini? Saya jadi khawatir. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah diambil yang baiknya dari yang Buang sudah kami buruknya. bertiga sampaikan dan dibuang buruknya. Sungguhnya kebaikan itu hanya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan tentunya dari kami para manusia, kami bertiga. Dan ditutup dulu nih kita podcast hari ini. Insya Allah besok kita bincang-bincang lagi kalau masih dipanggil Dalam sesi ya. apa, sesi? Dalam sesi tadi apa? Ngotai. Ngobrol santai Ngobrol tentunya santai. sama Guru Nurul Ilmi. Kita bertiga lah Insya Allah ya. Yang lain masih banyak. Yang lain masih mau banyak juga ya. Oke, gak masalah sih. Yang penting kita tetap ada di sini lah. Iya. Oke, baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV.